Guys, kita ada kabar bagus nih ya buat yang punya BMW M2 Competition. Ya, 2020 generasi yang akhir-akhir 21, 22, nah itu kan sebelumnya nggak bisa dicuning sama sekali. Nah makanya sekarang kita udah bisa lakukan tuning ECU-nya, dan ini gue rasa yang pertama nih ya, karena bener-bener protokol ini baru aja dirilis pas Natal kemarin. Nah kita akhirnya ada customer kita yang udah nggak sabar banget dilakukan tuning. Jadi sebelumnya itu memang bisa dilakukan via OBD. Nah tapi yang sekarang ini kita harus lakukan secara bench ya. Jadi kita programming langsung ke ECU-nya. Tapi kita udah sering ngelakuin programming di ECU ini, kita nggak perlu sampai bongkar semua manifoldnya, kita bisa langsung program ke ECU-nya yang ada di belakang sana. Nah hasilnya bagaimana? Jangan kemana-mana, ikuti terus gue di video kali ini. Nah guys, jadi mobil ini sebenarnya udah datang ke workshop kita, udah kita modifikasi juga sebelumnya, itu di tahun 2021. Ya kalau kurang lebih bulan 6 deh waktu itu. Nah, ownernya nih udah pingin banget waktu itu untuk dilakukan yang namanya ECU remap ya. Nah, skala itu masih belum bisa karena BMW produksi 2021 pertengahan sampai 22 dan sampai yang sekarang ya 23 semuanya tuh belum bisa dicuning. Nah, jadi mereka tuh mengeluarkan apa ya namanya semacam anti-tune, jadi kita tidak bisa masuk ke dia punya ECU, dan sampai akhirnya nih baru aja kemarin bulan Desember kita dapat good news ya dari Aliantech Italia, katanya kita udah bisa untuk ngelakuin remap di mobil M2C. Nah jadi ini makan waktu cukup lama ya, sekarang udah jam berapa nih? Jam 8 malam ya, dari tadi kita mulai start dari jam 1. Masalahnya itu adalah kita harus melakukan ECU writing itu nggak bisa via OBD. Kalau sebelumnya tinggal colok OBD program, nah itu enak banget sih itu. Nah sekarang gue baru berasa banget ya betapa berharganya kita bisa tune via OBD, karena yang sekarang kita harus lakukan yang namanya bench. Jadi bench itu langsung program ke ECU-nya, dan ECU-nya mobil ini adanya di intake manifold yang ada di bawah. Nah, jadi agak susah di situ. Plus tadi kita juga lakukan custom tuning ya, agak lama karena tiap kali mau program harus buka lagi, pasang, lalu misalnya nggak cocok buka lagi. Makanya tadi cukup lama dan didapat tapi hasilnya yang cukup memuaskan. Nah sebelum gue bahas hasilnya, gue mau kasih lihat dulu modifan apa aja yang udah kita lakuin di mobil ini. Nah mobil M2C sendiri warna asli begini nih ya. Jadi ini warna yang sangat ikonik ya di M2C. Jadi ini bukan stikeran, kalau dilihat dari luar kan kayak stiker, tapi kita bisa lihat nih luar dalam sama. Nah cuman luarnya dilakukan pemasang PPF ya, jadi untuk memprotek catnya biar tidak bocel waktu morning run ataupun lagi main di sirkuit. Nah di ruang mesinnya sendiri yang kita udah ganti ya, kita ada pemasangan itu Venturi carbon intake. Ini full ya, keganti semua nih, pipingnya dia ada 2 karena twin turbo. Terus yang gini emang aslinya M2C karbon, ini sama yang seperti dipakai M4 F82. Nah intercooler pipe-nya udah ganti juga nih. Intercooler pipe orinya tuh karet ya bahannya. Di sini kita ganti pakai FTP, jadi aluminium, dan juga lebih kuat. Jadi biar nggak copot, dia ngembang ngempes. Nah biasanya tuh sering sobek dan juga copot. Kita udah ganti pakai itu, cuman radiator dan intercooler top mount-nya masih standar. Di bagian exhaust dari depan sampai belakang kita udah ganti. Downpipe-nya kita pakai VRSF ya, yang ceramic coating. Jadi biar nggak usah dibungkus-bungkus lagi, panasnya jadi nggak nyebar kemana-mana. Dan juga bagian tengah ke belakangnya nih kita pakai Remus exhaust. Jadi suaranya enak banget guys. Nanti kalian bisa dengar waktu gue lakukan run suaranya seperti apa. Oh iya, dan di bagian suspension juga udah dilakukan penggantian KW ya. Ini coil over udah masuk nih yang V3, dan juga velgnya nih dia baru ganti lagi nih. Kemarin terakhir datang kalau nggak salah pakai BBS RID. Nah sekarang ini model baru nih BBS FIR kalau nggak salah ya. Kelihatannya keren banget lah kalau di mobil M, emang nggak salah pakai velgnya biasanya BBS. Jadi kurang lebih itu aja sih modifan yang kita lakukan. Nah sekarang gue mau bahas hasilnya ya. Jadi tadi kita lakukan custom tune ECU. Kita mainnya bilangnya stage 1 lah ya, stage 1.5. Jadi belum sampai stage 2. Kenapa? Karena mobil M2C ini pengalaman kita kalau kita bikin pole stage 2 itu mobilnya jadi super agresif banget dan susah banget buat dibawa. Karena mobil lebih pendek, lebih kecil dibandingin M4, dan juga kita mau jaga lah biar ibaratnya si owner juga tetap safety bawa mobilnya. Nah, di transmisinya kita lakukan juga tuning, kita menggunakan SHP, kita udah custom tune juga. Nah kita pakai software yang stage 3 nih, jadi buat
gearboxnya tuh bisa ikut lah ya dengan performance daripada ECU-nya yang udah dinaikin. Oke, langsung aja yuk kita lihat hasilnya gimana. Sekarang gue mau kasih lihat ya perbandingannya. Ini adalah M2C yang full standar. Ya, ini dari pinjam mobil orang lain punya, karena dulu ada customer yang full standar, dia cuma mau tahu powernya berapa. Biasanya didapat 315 sampai 320 wheel horsepower. Yang ini udah diganti parts macam-macam nih ya. Jadi kalau hasilnya turun pasti dia akan ngoceh. Untungnya sih enggak. Jadi udah dipasang macam-macam. Kita bisa lihat ada kenaikan lumayan ya. Bawahnya mirip-mirip, tapi di RPM atasnya nih jauh lebih lepas karena exhaust sudah lebih plong, intake lebih masuk. Jadi intinya modifikasi yang masuk udara dan keluar udara lebih cepat, tentunya ada penambahan power biasanya. Nah, ini yang setelah kita lakukan custom tune ya. Jadi tadi kita udah mencoba-coba variasi settingan beberapa biji. Ada yang kita boost lebih tinggi lagi, tadi ternyata malah bawahnya gemuk, atasnya melempem, dan di boost lebih kecil, tadi bawahnya kurang begitu punchy, dan di sini akhirnya kita lakukan tuning yang intermediate lah ya, tengah-tengah, yang bisa diterima sama mobilnya dengan parts seperti ini. Kita bisa lihat ya powernya dari sini nih, dari RPM berapa nih? 3800 ya. Ini bener-bener udah powernya udah naik jauh nih, yang aslinya 262 ini jadi 337. Nah, ini kita bisa lihat ya, makin ke atas makin lebar lagi. Di sini bedanya sangat kelihatan ya, di RPM 6200 dia 408,5 wheel horsepower, di mana aslinya cuma 317. Jadi naik 30% ya guys ya, kurang lebih. Torsinya juga kita bisa lihat, torque-nya ini langsung nendang dari 486 yang tadinya dia 514 sekarang jadi 624,5 ya. Jadi diesel aja juga torsi kalah nih sama mobil bensin. Memang teknologi udah beda, ini jauh lebih canggih, lebih kenceng. Dan horsepower on engine-nya ya, estimate-nya yang aslinya sekitar 425 HP-an, sekarang kita capai sampai 550 horsepower ya. Jadi luar biasa, powernya nih sangat-sangat gokil nih, performance mobil ini kecil-kecil tapi bisa dapat power setara dengan supercar. Jadi hati-hati yang punya Lamborghini gitu-gitu bisa dilahap sama mobil beginian ya. Nah, kenapa bawahnya ini nggak terlalu gemuk? Jadi gue bikin memang seperti yang gue bilang tadi, gue nggak mau terlalu pol. Jadi bawahnya ini tetap kita masih pakai limiter daripada mobilnya ya. Torque limiter tidak dibuka langsung pol, karena kalau grafiknya jadi seperti ini pasti bannya itu akan dibantai terus tiap hari. Tiap dia gaspol akan wheel spin, dan juga bawa mobilnya jadi kayak naik mobil ini ya, mobil balap gitu. Nah, jadi buat safety, boost tetap masuk, kita kasih agak di RPM tinggian biar dia tetap smooth ya akselerasinya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys. M2C ini yang 2021 ya, 2021-22 yang sebelumnya nggak bisa tune, kita udah bisa tune ya. Jadi mungkin ini yang pertama kali di Indonesia, karena sebelumnya banyak yang datang ke kita, M2C yang ini udah bisa belum? Ini banyak yang belum bisa. Nah, yang ini akhirnya udah bisa nih ya. Tapi 2023 udah nggak ada M2C ini, bakal berubah jadi M2C yang model baru tuh ya, yang G series. Nah, itu lain lagi ceritanya, nanti mungkin itu kita akan lihat gimana setelah udah ada mobilnya di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu dulu guys, semoga kalian terbantu ya dengan video ini. Jadi ada gambaran mengenai kenaikan power, torque, dan juga estimasinya bisa sampai seberapa sih perbedaan jauh daripada standarnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian terbantu. Kalau gitu gue pamit diri dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you guys. Jam 7:30 guys. Mas Roman udah bongkar berapa kali mas? Itu udah bongkar berapa kali? Ini? Iya. Berapa? 6 kali. Nah.